dari 9 kerawanan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Afifuddin, memang ada potensi terjadinya pelanggaran jika kondisi ini tidak terbenahi atau tidak tertangani secara baik. Misalnya TPS yang sulit dijangkau, ya, atau ada lokasi TPS yang tidak bisa diakses bagi pemilih penyandang disabilitas. Karena ini berpotensi bisa menghilangkan hak pilih masyarakat, ya, karena kondisi TPS yang tidak mudah untuk didatangi, maka kemudian pemilih yang sudah memiliki hak pilih kemudian tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Nah, ini tentu bisa berpotensi adanya dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dengan sengaja menghilangkan hak pilih dari masyarakat atau pemilih. Kemudian yang kedua, penempatan TPS tidak sesuai standar protokol kesehatan. Nah, ini tentu akan berpotensi terjadinya pelanggaran administrasi, pelanggaran terhadap ketentuan PKPU 13 tahun 2020. Kemudian juga berikutnya, TPS terdapat pemilih yang tidak memenuhi syarat tetapi terdaftar dalam DPT. Nah, jika kondisi ini tidak terselesaikan sebelum pelaksanaan pemungutan suara atau ada tindakan pembiaran dari oknum penyelenggara ad hoc di tingkat KPU, maka ini berpotensi akan menimbulkan pelanggaran di mana warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak pilih tapi diberi kesempatan untuk memilih. Nah, ini tentu ada pelanggaran tindak pidana pemilihan. Demikian juga sebaliknya, pemilih yang sudah memenuhi syarat tapi tidak terdaftar dalam daftar pemilih dan tidak diberi kesempatan untuk memilih, maka ini bisa berpotensi terjadi dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan, yaitu menghilangkan hak warga negara yang sudah memiliki hak pilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Nah, teman-teman sekalian, di sini kita melihat begitu pentingnya ya penyusunan TPS rawan ini sebagai bagian penting dari Bawaslu untuk merencanakan langkah-langkah pencegahan, pengawasan, dan bagaimana mengambil tindakan cepat dalam proses penanganan pelanggaran jika terjadi pelanggaran terhadap hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, hari ini kami melakukan peluncuran untuk TPS rawan. Mudah-mudahan juga ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat buat kita semua dalam rangka meningkatkan pengawasan partisipatif. Karena perlu saya tekankan, pada setiap tahapan yang sudah berjalan, hampir tidak ada tahapan yang tidak terjadi pelanggaran. Semua tahapan berdasarkan data penanganan pelanggaran yang ada di Bawaslu berlangsung dengan pelanggaran, dan potensi itu juga tentu masih mungkin terjadi pada tahapan pemungutan dan yang disumbangkan oleh kondisi TPS yang akan menyelenggarakan pemungutan suara pada tanggal 9 Desember tahun 2020.